Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari kitab Yesaya 49 ayat 13 sampai dengan ayat 18. Bersorak-sorailah, hai langit, bersorak-soraklah, hai bumi, dan bergembiralah dengan sorak-sorai, hai gunung-gunung. Sebab Tuhan menghibur umat-Nya dan menyayangi orang-orangnya yang tertindas. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya, sekalipun dia melupakannya? Aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Orang-orang yang membangun engkau datang bersegera, tetapi orang-orang yang merombak dan merusak engkau meninggalkan engkau. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua berhimpun datang kepadamu. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, sungguh, mereka semua akan kau pakai sebagai perhiasan, dan mereka akan kau lilitkan, seperti yang dilakukan pengantin perempuan. Ayat renungan pagi kita terambil dari kitab Yesaya 49 ayat 13 sampai dengan ayat 18. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, aku tidak akan melupakan engkau. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Allah takkan melupakan kamu, ditulis oleh Karen Huang. Mari kita mulai kisah inspiratif. Sewaktu kecil, saya senang mengoleksi perangko. Ketika Angkong mengetahui hobi saya itu, beliau mulai mengumpulkan perangko dari surat-surat yang diterima kantornya setiap hari. Setiap kali saya mengunjungi kakek dan nenek saya, Angkong akan memberi saya selembar amplop penuh dengan perangko-perangko yang indah dan berwarna-warni. Beliau pernah berkata, meski selalu sibuk, Angkong tidak akan melupakanmu. Angkong mungkin tidak menunjukkan afeksi secara terang-terangan, tetapi saya bisa merasakan kasih sayangnya. Dengan cara yang jauh lebih mendalam, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada bangsa Israel saat Dia berkata, Aku tidak akan melupakan engkau ketika menderita dalam pembuangan di Babel karena dosa penyembahan berhala dan pemberontakan terhadap Allah. Bangsa Israel berseru,
Tuhanku telah melupakan aku. Namun, kasih Allah kepada umat-Nya tidak berubah. Dia menjanjikan pengampunan dan pemulihan kepada mereka. Aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, ucap Allah kepada bangsa Israel, dan juga kepada kita hari ini. Saat merenungkan perkataannya yang penuh kepastian itu, saya teringat akan kedua tangan Yesus yang tertusuk paku dan terentang dalam kasih bagi kita dan demi keselamatan kita, seperti perangko yang dikumpulkan angkong dan kata-katanya yang penuh kasih. Allah mengulurkan pengampunannya sebagai tanda kasih-Nya yang kekal. Marilah kita bersyukur kepadanya atas kasih-Nya yang tidak pernah berubah. Dia tidak akan pernah melupakan kita. Marilah kita renungkan di dalam hati kita, kapan Anda diingatkan bahwa Allah tidak pernah melupakan Anda? Bagaimana kasih-Nya yang tidak berubah memberi Anda harapan dan perlindungan di tengah kondisi Anda sekarang ini? Hal ini patut kamu ketahui. Cakupan pelayanan Yesaya disebutkan sejak awal di Yesaya 1 ayat 1 berkata, penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman Uzza, Yotam, Ahaz dan Hizkia, raja-raja Yehuda. Meski sebagian besar pelayanan Yesaya terpusat di Yerusalem dan Yehuda, pelayanannya berlangsung selama beberapa dekade dan mencakup pemerintahan 4 raja yang berbeda. J.A. Martin, dalam The Bible Knowledge Commentary, menyatakan, Yesaya melayani setidak-tidaknya selama 58 tahun, kira-kira dari tahun 739, ketika Uzza mangkat sampai 681, ketika Sanherib wafat. Nama Yesaya berarti, Yahweh adalah keselamatan, dan ini tepat karena tulisan-tulisannya memberikan berbagai nubuatan mengenai Yesus Sang Juru Selamat, termasuk Yesaya 7 ayat 14, Yesaya 9 ayat 5-6 dan 53. Karya Yesus jelas menjadi fokus Yesaya 53 ayat 5 berkata, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Tuhan menolong kita. Yesaya 49 ayat 8 berkata, beginilah firman Tuhan, pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau, aku telah membentuk dan memberi engkau, menjadi perjanjian bagi umat manusia, untuk membangunkan bumi kembali dan untuk membagi-bagikan tanah pusaka yang sudah sunyi sepi. Tuhan akan menolong kita, sebagaimana ditulis dalam ayat di atas. Pada saat Tuhan berkenan, Dia akan menjawab kita dan pada hari penyelamatan, Dia akan menolong kita. Namun janganlah kita membuat menjadi sia-sia kasih karunia atau kemurahan Tuhan itu bagi kita. Sekarang inilah waktu perkenanan Tuhan dan hari penyelamatannya. Janganlah kita sia-siakan kemurahan Tuhan ini. Surat 2 Korintus 6 ayat 1-2 menyebutkan, sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu, supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah, yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya, waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya, hari ini adalah hari penyelamatan itu.
Tuhan pasti menjawab doa kita dan menyelamatkan kita, karena tangannya tidak kurang panjang untuk menolong atau menyelamatkan dan telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar kemudian menjawab kita. Namun yang menjadi pemisah atau penghambat antara Tuhan dan kita adalah segala dosa kejahatan kita. Tuhan mengoreksi tangan kita yang cemar oleh darah dan jari kita yang digunakan untuk kejahatan. Jari telunjuk yang suka menunjuk kesalahan orang lain dan diikuti ibu jari yang menyombongkan diri sendiri. Mulut yang penuh dusta serta lidah yang menyebutkan kecurangan. Ditulis dalam Yesaya 59 ayat 1-3. Sesungguhnya, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga Ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan. Mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Dalam Amsal, orang yang tangan atau jarinya penuh kejahatan dan mulut penuh dusta dihubungkan dengan orang yang pemalas. Sebagai pemalas mulutnya serong, mengedipkan matanya dan bermain kaki serta menunjuk kesalahan orang lain. Amsal 6 ayat 6-13 menyebutkan, Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak, biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas, dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Tak bergunalah dan jahatlah orang yang hidup dengan mulut serong, yang mengedipkan matanya, yang bermain kaki dan menunjuk-nunjuk dengan jari. Kasih karunia dan kemurahan Tuhan memberikan kesempatan supaya kita keluar dari ikatan dan kegelapan dosa. Tuhan akan membawa kita bagaikan domba yang tidak kekurangan rumput, bahkan di bukit yang gundul pun Tuhan menyediakan rumput. Tentang hal ini ditulis dalam Yesaya 49 ayat 9, untuk mengatakan kepada orang-orang yang terkurung, keluarlah, kepada orang-orang yang ada di dalam gelap, tampillah. Di sepanjang jalan mereka seperti domba yang tidak pernah kekurangan rumput, dan di segala bukit gundul pun tersedia rumput bagi mereka. Tuhan menjadi penolong dan penjaga yang tidak pernah terlelap bagi kita sebagaimana dapat kita baca dalam Mazmur 121 ayat 2-8. Pertolonganku ialah dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu, dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan pasti menjadi penolong bagi kita. Namun seringkali kita yang meninggalkan Tuhan kemudian kita berkata bahwa Tuhan telah meninggalkan kita. Yesaya 49 ayat 14-15 berkata, Sion berkata,
Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Tuhan pasti menolong kita, karena telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar seruan doa kita dan tangannya tidak kurang panjang untuk menolong kita. Disebutkan dalam Yesaya 49 ayat 10 tadi, Tuhan adalah penyayang kita yang memimpin kita ke sumber-sumber air dan kita tidak akan menjadi lapar dan haus lagi. Angin hangat dan terik matahari tidak akan menimpa kita. Ini artinya Tuhan menjadi pembela kita dari panasnya dunia ini. Karena itu, yakinlah bahwa Tuhan akan menolong kita hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Yesaya 41 ayat 17 berkata, "Orang-orang sengsara dan orang-orang miskin sedang mencari air, tetapi tidak ada, lidah mereka kering kehausan, tetapi aku, Tuhan, akan menjawab mereka, dan sebagai Allah orang Israel aku tidak akan meninggalkan mereka." Tuhan tak sedetik pun akan meninggalkan manusia ciptaannya. Tuhan setia menyertai umatnya sampai kapanpun. Firman Tuhan hari ini menyatakan bahwasanya Tuhan kita adalah Tuhan yang melihat, Tuhan yang mendengar dan Tuhan yang tidak tinggal diam ketika anak-anaknya berada dalam sebuah kesulitan. Tuhan melihat setiap dari kita meskipun kita tidak mengutarakan pergumulan secara langsung. Dia membaca tanda-tanda setiap kesesakan dari kita. Tetapi kondisi seburuk apapun, perlu diketahui bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anak yang dikasihinya. Dia tidak pernah mentelantarkan kita. Setidaknya ada 5 alasan mengapa Tuhan tidak mau meninggalkan kita. Pertama, karena keinginan terbesar Tuhan adalah bersekutu dengan kita. Tuhan menciptakan manusia untuk bersekutu dengannya. Sebelum dosa menjamah manusia, Adam dan Hawa lebih dari sekedar pengelola Taman Eden. Mereka diciptakan untuk menikmati persekutuan dengan Tuhan di taman itu. Dan hingga saat ini, Tuhan tidak mengubah kerinduannya itu. Namun manusia yang berubah dan menjauh darinya. Tidak hanya itu, kita diciptakan untuk kemuliaan-Nya dan bahkan Tuhan bergirang karena kita. Kedua, karena Tuhan sudah berjanji tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan berjanji bahwa aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Bahkan setelah Yesus naik ke sorga, Yesus menjanjikan hal yang sama kepada murid-muridnya yang berduka. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Yesus berjanji akan datang untuk kedua kalinya menjemput orang yang percaya kepadanya. Namun selain itu Dia juga memberikan Roh Kudus agar kita tidak merasa ditinggalkan oleh-Nya. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Roh Tuhan selalu menyertai kita saat ini, sekalipun tak seorang pun bersama kita. Ketiga, karena Tuhan setia mengasihi dan menyertai kita. Tuhan adalah Allah yang setia pada janjinya. Dia akan terus menyertai perjalanan kehidupan kita. Walau kita sering jatuh ke dalam dosa, namun Allah tetap setia menanti kita untuk datang kembali kepadanya. Keempat,
Karena Tuhan mengasihi dan tidak pernah melupakan kita, kasih Allah begitu besar bagi kita. Karena kasih-Nya, Ia rela memberikan anaknya yang tunggal untuk mati di kayu salib agar kita tidak binasa karena dosa-dosa kita. Kasih-Nya yang luar biasa dan agung itu membuat kita beroleh hidup yang kekal, yakni surga. Allah tidak pernah melupakan kita ciptaan-Nya. Allah mengenal kita mulai dari ujung rambut hingga ke kaki kita. Tuhan tahu dan mengenal kita. Kelima, karena Tuhan belum selesai berurusan dengan kita. Kadang masa-masa di mana kita seperti ditinggalkan oleh Allah adalah masa Tuhan membentuk kita. Seperti sepotong kayu di tangan pemahat atau songkok tanah di tangan penjunan. Pembentukan itu melewati proses yang tidak mengenakan. Hal-hal buruk harus dikikis, karakter yang diperhalus, iman yang dibakar agar menjadi kuat dan juga hati dilembutkan. Musa, Yusuf, Esther, Daniel, Daud dan para pahlawan-pahlawan iman yang tertulis dalam Alkitab, semuanya melewati proses itu. Mereka mengalami kesendirian, dipisahkan, mengalami rasa sakit, berduka dan menderita. Namun semua itu karena Tuhan sedang membentuk mereka agar bisa menjadi alat untuk menyatakan kemuliaan-Nya. Hal yang sama juga berlaku dengan kita. Karenanya dalam masa-masa itu, janganlah kita bersungut-sungut. Dapatkan yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, "Mengapakah engkau membentuk aku demikian?" Jawabannya adalah tidak. Karena itu, mari kita menjalani proses ini dengan kerendahan hati, sebab respon kita akan menentukan seperti apakah hasil akhir dari kehidupan kita. Apakah Allah benar-benar melupakan dosa kita? Bagaimana mungkin Allah yang Maha Tahu melupakan sesuatu? Ada beberapa bagian Alkitab yang memberi indikasi bahwa Allah mengampuni dan melupakan dosa kita. Yesaya 43 ayat 25 merekam, Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena Aku sendiri, dan Aku tidak mengingat-ingat dosamu. Ibrani pasal 10 menjelaskan bagaimana pengorbanan Yesus di atas salib atas dosa kita adalah pengorbanan sekali untuk selamanya. Lain daripada sistem pengorbanan di dalam Perjanjian Baru, di mana kurban terus dipersembahkan atas dosa, Yesus melunasi hutang dosa sekali saja. Pembayarannya lunas, tertulis dalam Ibrani 10 ayat 14-18 berkata, "Sebab oleh satu korban saja Ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang Ia kuduskan." Dan tentang hal itu Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita, sebab setelah Ia berfirman, "Inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu." Ia berfirman pula, "Aku akan menaruh hukum-Ku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka, dan Aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka." Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Perikop ini menjelaskan bahwa Allah tidak mengingat dosa kita. Akan tetapi, tidak mengingat Allah tak sama maknanya dengan anggapan kita tentang melupakan sesuatu. Allah itu Maha Tahu, Ia mengetahui segala sesuatu, dan Ia tidak lupa. Akan tetapi, Ia dapat memilih untuk tidak mengingat sesuatu. Di dalam hubungan insani, kita dapat memilih mengingat kesalahan orang lain, atau kita dapat memilih melupakannya. Guna mengampuni seseorang, secara sengaja kita harus mengusir kenangan pahit dari benak kita. Kita tidak melupakan dosanya,
Dan bukannya kita tak dapat mengingat kesalahannya, namun kita memilih untuk mengabaikannya. Pengampuan menghalangi supaya kita tidak terperangkap memikirkan masalah lama. Bukannya menghukum kita setimpal dengan dosa kita, Allah mencabut dosa kita sejauh timur dari barat, jarak yang tak terukur. Bayangkan berwisata mengelilingi dunia. Kapankah seseorang berhenti melaju ke timur dan mulai melaju ke barat? Sulit dibilang. Ketika kita diselamatkan, seluruh dosa kita telah diampuni. Inilah yang sedang diungkapkan oleh penulis kitab Ibrani. Yesus telah mengadakan pengorbanan sekali untuk selamanya yang seutuhnya mencabut dosa kita. Di dalam Kristus, kita telah dibenarkan, atau dinyatakan benar, di hadapan Allah. Roma 8 ayat 1 memberitahu kita bahwa tidak ada lagi tuduhan bagi kita yang berada dalam Kristus. Roma 8 ayat 31-39 merupakan penjabaran yang indah akan keamanan kita dalam Kristus. Dosa sudah tidak lagi menghalangi kedudukan kita dengan Allah. Kita sepenuhnya diterima dan dinyatakan benar dalamnya. Dari cara Allah memperlakukan kita nyatalah bahwa Allah tidak mengingat dosa kita. Sebaliknya, Ia memperlakukan kita bagaikan orang yang benar. 2 Korintus 5 ayat 21 mengajar, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Dengan cara ini, Allah melupakan dosa kita. Sekalipun sebagai orang Kristen, kita masih melakukan dosa, namun kita tahu bahwa Allah setia mengampuni. Allah membersihkan, dan Ia melewati hal itu. Ia tidak mengingatkan kita akan dosa-dosa terdahulu. Sebaliknya, Ia membebaskan kita dari perbudakan pada dosa supaya kita dapat mengalami hidup yang baru. Mengingat pengampunan Allah di dalam Kristus, kita dapat menggemakan pujian Raja Hizkia pada Sang Penebus kita, Engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapan-Mu. Seperti Paulus, kita dapat melupakan masa lampau dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Apakah artinya bahwa Allah adalah Bapa bagi anak yatim? Mazmur 68 ayat 5 mencatat, Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda, itulah Allah di kediaman-Nya yang kudus. Dari berbagai cara yang dapat digunakan Allah untuk menggambarkan hubungannya dengan umat manusia, Ia menggunakan istilah kekeluargaan. Bisa saja Ia menggambarkan dirinya sebagai diktator yang baik, majikan yang baik hati, atau tuan tanah yang sabar. Namun, Ia memilih kata Bapa. Ia menggambarkan dirinya sebagai Bapa karena kita mengenal sosok dan tindakan seorang ayah. Meskin kita tidak sempat memiliki ayah jasmani yang memperlakukan kita dengan baik, kita memiliki bayangan bagaimana seharusnya seorang ayah yang baik berperilaku. Allah telah menanamkan bayangan itu di dalam hati kita. Kita semua butuh dikasihi, disayangi, dilindungi, dan dihargai. Secara ideal, seorang ayah jasmani akan memenuhi kebutuhan kita akan hal-hal itu. Namun jika mereka tidak mampu, maka Allah tetap dapat memenuhinya. Yesus mengajar para pengikut-Nya untuk memanggil Allah sebagai Bapa. Di sepanjang Alkitab, Allah menggambarkan kasih-Nya pada kita seperti kasih sayang orang tua.
Meskipun ia memiliki sifat yang serupa dengan ayah dan ibu, ia memilih bentuk maskulin karena mencerminkan kekuatan, perlindungan, dan pemeliharaan. Allah sangat peduli pada anak yatim dan anak yatim piatu. Mazmur 27 ayat 10 mencatat, "Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku." Allah tahu bahwa seringkali ayah jasmani tidak hadir atau tidak melakukan tugasnya dengan baik. Ia menawarkan untuk mengisi peran seorang bapa. Ia mengundang kita untuk berseru padanya ketika kita berada dalam kesulitan, menyerahkan segala kekhawatiran kita padanya dan menikmati persekutuan dengannya. Ia menunjukkan pada kita sifat-sifat yang ia rancang bagi peran seorang ayah. Meskipun seringkali ayah jasmani kita kurang ideal, Allah berjanji bahwa, dalamnya, semua orang dapat memiliki Bapa yang sempurna. Bersusah payah. Yesaya 49 ayat 4 berkata, "Tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma, dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Namun, aku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allahku." Bersusah payah merupakan bagian dari usaha untuk mencapai sesuatu. Bahkan kita juga harus menghabiskan waktu yang banyak agar mendapatkan hasil yang baik. Itulah yang telah dilakukan oleh Yesaya sebagai hamba Tuhan. Pengalaman bersusah payah dan tekun melakukan pengutusan Tuhan memberitakan firman Tuhan akan meneguhkan iman tentang jaminan masa depan di tangan Tuhan. Nas hari ini menggambarkan bahwa tugas Yesaya sangat sulit karena Tuhan yang mengutusnya ditolak oleh bangsa Israel. Namun pada ayat 5-6 ditegaskan bahwa penolakan ini bermakna sebagai berkat dan terang bagi orang non-Yahudi, sehingga seluruh dunia menerima keselamatan dari Tuhan. Semua raja bangkit memberi hormat dan pembesar-pembesar akan sujud menyembah Tuhan yang Maha Kudus, Allah Israel. Ini kesaksian kuasa Tuhan pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu di alam semesta adalah rancangannya, yang adalah rancangan damai sejahtera bukan rancangan kecelakaan. Penolakan Israel kepada Yesus tidak membuat kasih-Nya kembali kepadanya dengan sia-sia, melainkan bekerja lebih luas, yaitu Yesus Sang Juru Selamat, menjadi keselamatan bagi seluruh dunia bukan hanya bagi Israel, akan tetapi juga bagi kita non-Yahudi. Memberitakan perbuatan kasih Allah Bapa dalam Tuhan Yesus adalah tugas semua orang percaya, imamat yang rajani. Jika kita mengalami penolakan dalam rangka menjalankan tugas panggilan kita, janganlah kita kecewa dan berputus asa. Namun teruslah bekerja keras melayani Tuhan. Tunjukkan dan berikan pelayanan yang terbaik agar nama Tuhan dipermuliakan dan pelayanan kita membawa damai sejahtera. Kita harus bersusah payah dan bekerja sepenuh waktu untuk mendapatkan hak dan upah kita yang maksimal di hadapan Tuhan. Usaha dan kerja keras kita akan dihargai dan diperhitungkan Tuhan selalu. Sebab itu, mari kita masing-masing menjadi garam dan terang, dalam panggilan dan peran hidup kita dari Tuhan yang membentuk kita sejak dari kandungan ibu kita. Beritakanlah kasih Allah Bapa dalam Yesus Kristus dengan keberanian dan ketabahan, dalam keyakinan akan jaminan keselamatannya dalam Yesus Kristus. Karena itu, janganlah berhenti bersusah payah dalam rangka menjalankan tugas panggilan kita di tengah-tengah dunia ini. Tuhan menjadi juru selamat dan penebus.
Yesaya 49 ayat 26 berkata, Aku akan memaksa orang-orang yang menindas engkau memakan dagingnya sendiri, dan mereka akan mabuk minum darahnya sendiri, seperti orang mabuk minum anggur baru, supaya seluruh umat manusia mengetahui, bahwa Aku, Tuhan, adalah juru selamatmu dan penebusmu, yang Maha Kuat, Allah Yakub. Ketertawanan umat Israel di pembuangan Babel membuat suatu kerinduan bahwa Tuhan menjadi Tuhan dan Juru Selamat dan Penebus mereka. Yesaya 49 ini dituliskan sebagai nubuatan pengharapan kelepasan terhadap orang-orang Israel yang mengalami kesusahan. Pada masa itu, orang Israel menghadapi agresi dari bangsa Asyur yang melakukan perluasan daerahnya, sehingga mereka mengalami tekanan dan kesulitan yang sangat besar. Dalam situasi demikian orang-orang Israel merasa sepertinya Tuhan telah meninggalkan mereka. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Dalam keadaan tertekan seperti inilah Yesaya datang memberikan suatu nubuatan mengenai pertolongan Tuhan dan bahwa Tuhan tidak mungkin melupakan mereka, karena Tuhan sangat mengasihi umat-Nya. Melalui nubuatan itu, Allah berjanji untuk memberikan kelepasan kepada umat-Nya, jika mereka berbalik kepadanya. Allah memberikan kepastian ilahi dan pemulihan kepada setiap orang percaya yang sedang mengalami masa-masa sulit. Ada beberapa hal yang dapat kita pelajari dari nas hari ini sehubungan dengan respon Allah kepada umat-Nya. Pertama, kasih Allah kepada kita lebih besar dari kasih seorang ibu. Kasih-Nya lebih besar dari kasih seorang ibu kepada anaknya. Seorang ibu bisa saja melupakan anaknya, namun Tuhan tidak akan pernah melupakan anak-anaknya. Ia adalah Allah yang setia sekalipun kita tidak setia. Jika kita berseru kepadanya, Dia akan mendengarkan, terlebih ketika kita sedang dalam kesulitan dan keputusasaan. Kedua, belas kasihan-Nya untuk kita tidak akan pernah berhenti. Dalam situasi bagaimanapun, Allah akan selalu menolong kita, belas kasihan-Nya tidak akan pernah berhenti. Terkadang kita yang sendiri yang merasa seolah-olah Allah telah meninggalkan kita, tetapi sebenarnya Allah selalu bersama dengan kita, hanya kita yang tidak menyadarinya. Allah selalu memperhatikan kita dengan penuh kelembutan dan kasih. Kita pun harus terus yakin bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita, karena Allah tidak akan pernah tertidur, Dia akan selalu menjaga kita dalam situasi apapun. Ketiga, bukti kasih Allah yang besar ialah bahwa Dia telah melukiskan kita di telapak tangan-Nya, sehingga Dia tidak mungkin melupakan kita. Belas kasihan Allah yang besar terhadap umat-Nya lah yang membuat-Nya berfirman melalui Yesaya. Firman yang diberikan merupakan janji pemulihan atas kesusahan yang bangsa Israel alami. Kalimat-kalimat yang diterima Yesaya dari Tuhan memperlihatkan bahwa Allah tidak akan membiarkan bangsa Israel terus tertindas. Janji itu tidak hanya diberikan melalui Yesaya saja tetapi juga melalui Yeremia dan Yehezkiel. Hal ini memperlihatkan bahwa Allah benar-benar mengasihi umat-Nya. Tuhan telah berjanji untuk melepaskan umat-Nya, bahkan meninggikannya di atas bangsa-bangsa lain. Tuhan juga mengadakan perjanjian yang baru dengan umat-Nya. Tuhan berjanji bahwa Ia akan menaruh Taurat-Nya dalam batin setiap orang yang mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan Allah akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umat Allah. Dalam pemulihan itu,
Tuhan akan memberikan hati dan tabiat yang baru yang condong kepada Allah dan bukan kepada ilah-ilah lain. Hati dan tabiat yang baru membuat seseorang akan lebih mengasihi dan menaati Allah. Pemberian hati dan tabiat yang baru itu hanya bisa dikerjakan oleh Roh Kudus yang diam dalam diri setiap orang yang percaya kepada Kristus. Seseorang yang telah menerima hati dan tabiat yang baru akan selalu merindukan pemulihan daripada Tuhan. Dia akan selalu hidup dalam tabiat yang menyenangkan hati Allah. Dia juga akan hidup sesuai dengan standar-standar kebenaran Allah. Karena itu, bersyukurlah sebab Allah menjadi juru selamat dan penebus kita. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Ya Bapa, terima kasih untuk kasih dan penyertaan-Mu yang kekal. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.